menerima kebebasan yang sejati itu, saya ajak kita membuka Galatia 5 ayat yang ke-13. Galatia 5 ayat 13. Karena satu ayat kita membacakannya bersama-sama setelah saya membacakan judul dari perikop ini. Galatia 5 ayat 13 ada dalam satu perikop, Galatia 5 ayat 1 sampai 15, di bawah judul kemerdekaan Kristen. Ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikian jauh sabda Tuhan. Berbahagia semua kita yang mendengarkan, dan berbahagialah kita yang mau hidup seturut kehendak Tuhan. Amin. Silakan duduk. Mama Pendeta dan kawan-kawan muda yang terkasih, shalom. Saya lagi shalom. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan, untuk penyertaan Tuhan yang hebat, yang menuntun kawan-kawan untuk ada dalam pekan iman yang luar biasa. Saya menyimak karena bulan lalu juga saya ada di sini. Saya bilang sama pendeta, kayaknya Peniel mulai booking saya untuk 2 bulan ini ya, saya bersadar. Ya. Tapi saya bersuka cita karena sebagai hamba Tuhan menyaksikan bagaimana kawan-kawan punya kreativitas untuk mengisi masa libur itu dengan berkualitas dalam Tuhan. Amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk kemuliaan Tuhan. Ya, saya ada 2 catatan reflektif saja melalui bagian ini supaya khotbah yang panjang ya. Ya. Yang pertama, untuk menggapai sesuatu itu dalam hidup itu sebuah perjuangan. Misalnya kita punya visi, kita punya mimpi, kita punya cita-cita, kita punya impian. Menggapainya itu sebuah perjuangan, betul. Mesti ada usaha keras, mesti komit, tekun, setia. Tapi ingat, kalau sudah memilikinya, untuk mempertahankan apa yang dimiliki, itu perjuangan bagi saya lebih berat. Mengapa? Kalau kita sudah ada memiliki sesuatu, lalu kita bertanggung jawab untuk menjaganya, memeliharanya, kita melangkah, kita berjeri lelah, kita berkarya, kita jalani hidup ini, ada semacam sebuah tanggung jawab besar karena banyak mata melihatmu, banyak telinga siap mendengar apa yang kau buat untuk mempertahankan apa yang telah kau miliki. Dan itu terasa lebih berat daripada kita berjuang untuk menggapainya. Karena perjuangan untuk menggapai itu fokusnya satu, berjuang untuk dapat. Tapi ketika berjuang untuk mempertahankan, kita rasanya terbeban dengan sejumlah pandangan, sejumlah pertanyaan. Apakah lu bisa untuk mempertahankan? Karena itu bagi saya, kalimat bijaknya sederhana. Untuk mendapatkan sesuatu itu sebuah perjuangan, yes. Tapi untuk mempertahankan apa yang didapat juga tidak mudah bagi kita. Amin ya? Amin. Kalau sadar ini, maka saya bawa kita untuk teks bacaan tadi. Saudara-saudara, Rasul Paulus bilang untuk jemaat di Galatia,
tentang kemerdekaan Kristen itu. Coba bayangkan, kayak saya pernah tunjuk gambarnya di Pemuda Peniel. Coba bayangkan, kalau ada orang yang tergantung di atas pohon, sebuah dahan dia bergantung di situ, tapi kemudian di dahan sebelahnya ada ular yang siap patok dia. Kalau dia harus melompat ke darat, harimau setunggu dia. Kalau dia harus cebur ke dalam air, buaya setunggu dia. Gambar ini mengilustrasikan bagaimana keberadaan manusia dalam dosa. Lalu di gambar itu, saya pun kawan kirim ada tulis, siapa mahel. Kalau yang tergantung itu pacarmu, saya tanya, yang laki-laki, apakah kau bersedia pitolong dia? Saya percaya pasti yang laki-laki dong berdoa, Tuhan, mati 1 tumbuh 1000. Jadi mau pitolong. Dia mau naik dari bawah pohon itu, harimau ada di situ. Dia mau bilang, Nona lompat, sayang lu lompat. Lompat di mana? Di air ada buaya. Pasti dari jauh dia bilang, pergilah. Mati 1 tumbuh 1000. Apalagi 1 sebanding 9 sekarang ya. Perempuan dan laki-laki. Sebaliknya kalau yang tergantung itu adalah pacarmu laki-laki. Yang Nona dong bilang, saya mau pinjam lagu Ambon itu. Pecinta selalu sampai mati. Ya toh. Itu Dodi bilang, cinta lu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi apa kalau bisa pitolong lu pun pacar? Ketika dia tergantung seperti itu. Saya percaya dia menangis mah. Dia terisak-isak mah dia pemata tangan agak terbuka dia lihat. Yang mana lah yang bisa ganti. Karena mungkin dia pitolong di situ. Itu ilustrasi seorang teman angkat ilustrasi itu. Melukiskan bagaimana terbelenggunya manusia dalam dosa. Ikatan dosa itu begitu kuat. Manusia tidak bisa lepaskan diri dari dosa itu. Hanya ada satu jalan. Allah berinkarnasi. Yang datang dalam wujud diri Yesus Kristus. Untuk menyelamatkan manusia. Nah, karena pengorbanan yang mahal itu. Yang telah membebaskanmu sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Maka Rasul Paulus bilang, kalau engkau telah dimerdekakan, jangan pergunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa lagi. Amin ya. Jangan coba-coba kembali. Kalau engkau telah dipulihkan, mengapa engkau harus balik lagi kepada hidup yang lama? Pergunakanlah kemerdekaan itu dengan penuh tanggung jawab. Saya coba mencermati apa yang kawan-kawan mau dari tema ini. Dikaitkan dengan Galatia 5 ayat 13. Lalu saya punya kalimat bijak mengantarkan kita tadi itu. Kawan-kawan ingat, tidak semua pemuda di gereja ini mendapatkan kebebasan untuk berekspresi. Kita masih sadar itu sebagai pendeta. Saya 8 tahun keliling-keliling, tapaleo, dan saya sadar sebagai pendeta. Belum semua pemuda di jemaat ini diberi ruang dan waktu untuk mengekspresikan kreativitasnya. Padahal gereja selalu mengatakan pemuda itu tulang punggung gereja. Saya baru keluar Mama Tias tadi. Kenapa saya mau terima? Saya juga ada sibuk di jemaat ya. Tapi saya suka lihat anak-anak muda diberi ruang dan waktu untuk berkreasi. Tapi saat mereka diberi ruang untuk berkreasi,
Mereka juga ada dalam keputusan ini, tema ini. Kebebasan yang sejati. Apa itu kebebasan yang sejati? Berkaca dari kebebasan yang dikerjakan Kristus bagi kita, maka ruang dan waktu dalam pelayanan yang diberikan kepadamu mesti melahirkan kebebasan yang sungguh-sungguh bertanggung jawab dan takut akan Tuhan. Apa buktinya? Karena saya ikut bulan lalu, ya saya tahu masa liburan yang hampir selesai ini. Teman-teman memikirkan lebih baik diisi dengan warna yang luar biasa. Daripada membiarkan dirimu ada di jalan-jalan raya. Ada di tepi-tepi jalan. Ada di jembatan-jembatan deker. Dan melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Tepuk tangan dulu. Saya dari Mama Tias. Saya senyum-senyum ya. Memang kadang-kadang kita berpikir untuk ada ciri khas tiap jemaat ya. Ada beberapa jemaat yang sekarang pemuda dong melakukan lomba futsal. Saya baru pulang dari sana, arah sana saya lihat. Di daerah Kupang Tengah itu ada futsal. Ya. Nanti kami di Petra juga ada futsal. Ya. Kita masih ada di ranah-ranah yang, ya itu kreativitas. Tapi ingat, kadang-kadang kreativitas yang mesti dijaga supaya tidak bersentuhan dan melahirkan keretakan. Saya juga belum ganggu di Petra, tapi saya akan ingatkan ini. Hati-hati dengan ya perlombaan-perlombaan yang bisa menimbulkan gesekan yang luar biasa. Kita punya maksud untuk merangkai persekutuan, tapi saat bermain lutut dan lutut baku ketemu, kaki baku injak, apakah kita bisa mempertahankan persekutuan? Saya lihat satu model yang sederhana. Tapi menarik bagi saya dan karena itu saya mengiyakan. Saya tanya ini penutupan pekan? Iya. Oh ya, boleh. Karena saya mau lihat apakah sampai akhir kawan-kawan melakukannya dengan mempertahankan kebebasan yang bertanggung jawab itu. Ternyata sampai finish. Berbahagialah Mama KMJ. Tepuk tangan dulu kawan-kawan muda. Ya. Catatan saya pertama itu. Yang kedua, sebagai pendeta saya kira saya mau Tias harus jujur mengatakan. Belum semua pendeta punya interest untuk kaum muda. Di pikiran itu hanya ibadah rumah tangga, pimpin syukur. Tapi bukankah kedekatan hati dengan kaum muda adalah tonggak untuk meneruskan pelayanan ini di jemaat? Saya bayangkan ini, saya ingat di Nona yang WL tadi. Saya pernah datang pimpin sekali di sini Ibu Tias, dan dia masih kecil. Kalau tidak salah ya. Dan saya kagum-kagum karena dia pun bahasa, dia pun ekspresi. Ya. Dan ini talenta yang Tuhan kasih. Saya baru ingat tadi, saya ingat, waduh ini anak ya. Tuhan saya tanya dia, Kak lu kelas berapa? Ya. Ini so agak tinggi sedikit, Tuhan masih pendek-pendek saja kan dia. Ya. Betul kah kakak? Iya. Nah, karena waktu dia menyanyi itu dia punya bahasa tubuhnya, body language-nya itu betul-betul mengajak kita juga. Belum semua punya pendeta punya perhatian ke situ. Belum semua juga jemaat bisa proteksi di mana potensi kaum muda. Apa yang bisa mereka buat di tengah jemaat untuk menghidupkan pelayanan di jemaat itu. Saya percaya periode berikut 4 tahun cari majelisan susah. Karena semua sebanyak ini, tepuk tangan dulu, sebanyak ini. Jadi kalau peraturan kita bilang 2 periode harus jeda, saya kira regenerasi suada. Dan saya memaknai sukacita ini. Galatia 5 ayat 13. Poin kedua itu adalah tanpa terasa kawan-kawan telah memiliki kebebasan, menikmati kebebasan, tapi kebebasan yang memproses sebuah proses untuk hal baik, regenerasi, pelayanan ke depan. Amin. Amin. Memang tadi ada yang bilang,
Ketong dari kampung sama pendeta. Nanti 4 tahun potong pulang ke kampung. Tapi setidaknya dari sekitar 100 lebih hampir 200 ini ada yang jemaat asli toh. Ada toh? Ada? Amin? Saya dulu di Betel Osapa. Saya KMJ di situ dan saya bergumul tentang itu. Bayangkan kalau pas musim Natal itu kita cari organis susah. Karena yang tahu bermain semua itu yang mahasiswa. Maka kami belajar untuk mengisi kreativitas ruang itu juga untuk combine. Jadi kalau pas libur, yang mahasiswa pulang, ada juga proses regenerasi yang siap untuk main organ. Kalau tua-tua main organ, malam kudus terus. Kita gereja juga terasa ke malam kudus juga. Saya biasa pakai istilah ini. Kalau pendeta yang berjiwa interest pada pengembangan pelayanan, dia akan melirik pemuda dengan potensi yang ada sebagai langkah juang dia untuk meneruskan pelayanan itu dalam proses regenerasi. Ruang dia akan beri, waktu dia kasih, tapi pemuda ingatlah, pakailah ruang dan waktu itu bagaikan kebebasan yang dikerjakan Kristus kepadamu dan kamu menikmatinya dalam takut akan Tuhan. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk sadar 2 itu. Saya kira yang terakhir Mama Tia, saya tahu sahabat berpanjang. Yang terakhir adalah jaga ini momen yang berharga. Saya percaya tahun depan modelnya akan beda. Tapi lebih bertumbuh. Kalau orang yang tahu bahwa kebebasan yang diberikan kepadanya mahal harganya, maka dia berproses bukan mundur, tapi dia berproses untuk maju. Dari kemarin lomba makan kerupuk su hilang toh. Lomba lompat karung su lewat toh. Su naik ke tahap yang wow ini. Pekan iman, saya ada baca di situ. Ada bimbingan rohani, ada public speaking, ya, melatih orang untuk bagaimana bicara di depan dan wow, ya. Kemudian ada donor darah, ada lomba vokal grup. Tadi Mbak Pendeta bilang menyanyi bukan lagu-lagu pop rohani sah, tapi bila sangka kalah supaya tahu jokin jemaat. Dan sampai semua bangkit, serukan nama Yesus. Pas bilang menyanyi Kidung Jemaat nomor 14. Itu lagu ke mana ya? Kalau kami tadi terbalik, kami 2. Teman-teman menyanyi lagu yang terupdate baru. Saya bilang Ibu Tias, kita nikmati saja goyangnya. Karena itu lagu terupdate. Ya. Tapi mengapa itu dibuat? Kadang-kadang ada pemuda bilang, ini MCH dong jadul. Tapi ingatkan kawan-kawan. Supaya ketika kawan-kawan ada dalam ranah komunitas, ya, saya cuma amin sebetulnya. Mengapa mesti lagu-lagu Kidung Jemaat juga masuk di dalam ranah pekan iman ini? Supaya kalau kawan-kawan ada dalam komunitas jemaat, kawan-kawan juga tahu pujian itu. Ya. Kita kan ada situasi di mana kebaktian ekspresif, ya, kebaktian kreatif. Saya kira di Gemit bukan Gemit alergi dengan semi KPI, saya kira tidak ada itu nomenklatur alergi. Tapi supaya kawan-kawan muda juga bisa meneruskan ini pelayanan dengan semua pujian yang ada diakui dalam persekutuan. Lomba ini pun menjurus untuk ada pujian dari Kidung Jemaat. Berbahagialah dia. Tadi Mama Tias bilang ada aransemen. Tadi itu lagu juga aransemen.
Kidung Jemaat yang nyanyikan pertama. Saya dengar-dengar enak juga ya di aransemen. Dia naik turun tuh enak juga ya. Ya. Tapi kalau dia bawa pemain dengan yang tua dong, yang pemandu nyanyian, itu sama di kampung langsung ada nonton tambah noto. Ya. Tuhan Allah, padahal Tuhan Allah beserta engkau, baru tambah nota ikut dia putar naik, pada turun lagi begitu. Ya, beda dengan aransemen lah untuk lomba. Tapi setidak-tidaknya warna pujian itu teman-teman juga paham. Saya kira yang terakhir saya lihat CCA, ya. Tapi saya percaya CCA-nya model sudah bukan lagi model dulu kan. Yesus lahir di mana? Lalu trik kandang binatang, kan tidak toh. Semoga dia punya pertanyaan-pertanyaan itu, pertanyaan-pertanyaan reflektif yang mengantarkan pemuda untuk sadar siapa dirinya dan berkomitmen untuk menjadi tulang punggung penerus pelayanan ini. Selamat masuk lagi dalam perjuangan kuliah. Selamat masuk lagi dalam pekerjaanmu yang Tuhan kasih. Tapi ingat pekan iman ini memberi berkat untukmu bahwa masa jeda libur yang diberikan Tuhan tidak percuma berlalu, tapi diisi dengan berkualitas. Tepuk tangan untuk kasih Tuhan yang besar. Saya mengakhiri refleksi ini dengan sadar. Sewaktu-waktu saya bawa pemuda Petra juga ke sini, Mama Tia saya. Kita kan mama anak kan. Ya, saya tahu Peniel melahirkan Petra. Dan ada saat di mana kita bisa combine pelayanan pemuda. Kalau di Peniel bilang pekan iman, mungkin kami nanti bermain pekan musim. Ya, tapi apa yang dibuat dalam pekan musim itu juga yang mesti dipertimbangkan. Supaya tidak sentuhan-sentuhan itu terasa. Sehingga kaum muda di sini, kaum muda di sana juga saling mengenal, saling menopang untuk kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Saya jemput kita berdiri. Kita syukuri sabda Tuhan ini dengan berdoa kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur untuk firman Tuhan. Tuhan yang maha baik, terima kasih kami belajar kebebasan yang Tuhan beri. Kemerdekaan yang Tuhan kerjakan bagi kami sebagai orang percaya. Dengan pengorbanan yang mahal harganya. Darah tercurah. Tubuh terpecah-pecah untuk mengangkat kami dari lumpur dosa. Kemerdekaan itu Tuhan beri tidak hanya untuk diri kami sendiri, tapi kami juga belajar untuk menjadi saluran berkat itu bagi banyak orang. Kami bersyukur bersama anak-anak muda ini karena masa libur mereka tidak dibiarkan. Yang terus membijaksanakan mereka untuk melihat hal-hal baik bagi pengembangan iman, bagi kekuatan komitmen kaum muda untuk menjadi tulang punggung gereja. Sebagai pendeta bersama hambamu Mama Pendeta Tias selaku KMJ di Peniel Oipopo, kami bersuka cita. Karena ternyata anak-anak muda yang Tuhan beri di jemaat ini bijaksana menata hidupnya untuk menjadi generasi penerus pelayanan ini. Kuatkan mereka Tuhan. Jadikanlah mereka berharga selalu. Supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui persekutuan mereka, melalui karya-karya yang mereka buat. Dalam nama Tuhan Yesus pemilik pelayanan ini, kami boleh mengangkat syukur
di penghujung menutup rangkaian ibadah, tapi juga rangkaian pekan iman dan ibadah gabungan bulan ini. Terima kasih ya Tuhan. Semua yang percaya pada Tuhan mengatakan amin.